Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Usni, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 7 Karawang Barat. Kali ini saya tidak sendiri, didampingi oleh rekan saya Ibu Dewi Aryanita, guru IPS dari SMP Negeri 7 Karawang Barat. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan adakan percakapan ya Ibu, percakapan pra-observasi sebelum saya nanti mengobservasi proses pembelajaran Ibu di kelas. Boleh ya Bu ya? Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas. Tidak apa-apa ya. Nah, pra-observasi ini adalah langkah awal sebelum nanti saya akan melakukan observasi di kelas. Semoga percakapan ini bisa membuat Ibu lebih percaya diri, lebih siap untuk mempersiapkan segala apapun untuk diobservasi nanti di kelas. Ya, Bu ya? Ada beberapa pertanyaan Ibu, boleh? Ya, boleh. Yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait proses pembelajaran nanti di kelas. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu di observasi nanti apa ya? Oke, ini kan temanya, topiknya yang akan saya ambil adalah aktivitas kegiatan ekonomi ya Bu ya. Jadi tujuan pembelajarannya yang saya ambil adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat. Itu yang akan saya ambil pembelajarannya. Satu saja. Baik, tadi tujuan pembelajarannya ada satu, kemudian saya mengambil mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat. Baik Ibu, dari tujuan pembelajaran itu kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai apa? Dari tujuan pembelajaran ini area pengembangan yang akan saya ambil yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuannya berarti siswa akan mengetahui apa sih yang namanya kegiatan ekonomi masyarakat itu. Kemudian keterampilannya adalah nanti siswa akan praktek secara langsung tentang konsumsi di kantin sekolah. Oh iya, iya. Baik, berarti area pengembangannya adalah pengetahuan, biar siswa mengetahui bagaimana sih kegiatan ekonomi yang sesungguhnya. Iya. Kemudian praktek juga ya? Iya, praktek juga. Prakteknya di mana? Di kantin sekolah. Oh, di kantin sekolah kita berarti ya? Anak biar tahu konsumsi langsung seperti apa sih. Oh iya, luar biasa, bagus sekali. Ya, kemudian saya ingin mendengar nih, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Strategi pembelajarannya seperti apa, metode pembelajaran yang seperti apa, ataupun model pembelajaran seperti apa? Untuk kegiatan ekonomi ini strategi pembelajarannya yang akan saya gunakan adalah diskusi kelompok. Jadi nanti siswa akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian metode yang akan saya gunakan setelah dibagi kelompok itu nanti siswa akan melakukan wawancara langsung kepada pihak kantin untuk mengetahui tentang kegiatan distribusi. Setelah itu nanti baru siswa akan praktek konsumsi di kantin sekolah. Itu metodenya. Baik, terima kasih. Berarti langsung praktek ke kantin sekolah ya? Iya. Distribusinya seperti apa? Tanya ke Ibu kantin belajar di mana? Kemudian belajar konsumsi, bayar uang, bagaimana kegiatan jual belinya seperti apa. Terima kasih Ibu. Kira-kira nih, apa ada gambaran media apa yang Ibu gunakan? Dalam bayangan saya nih ya, untuk kegiatan ekonomi ini media yang akan saya gunakan adalah pertama pasti lembar kegiatan siswa yang sudah dipunyai oleh siswa, kemudian saya akan menggunakan PowerPoint supaya anak-anak lebih tertarik tentang materi kegiatan ekonomi. Kalau pakai PowerPoint berarti intinya pakai Infocus dan laptop sudah pasti ya. Berarti sudah berbasis IT ya, sudah berbasis digital. Iya. Kemudian kira-kira nih Ibu, kapan dilakukan proses pembelajaran? Saya itu ada jadwal nanti hari Kamis di jam ketiga ke 4 di kelas 7D. Baik, berarti hari Kamis jam ketiga ke 4 di kelas 7D. Ibu boleh tidak nanti saya datang pas jam pelajaran itu untuk observasi? Baik Ibu, terima kasih ya. Supervisi kelas ini saya akan melihat, mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas tersebut. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan lagi Ibu, yaitu pasca observasi. Boleh ya Ibu ya? Boleh. Tapi pasca observasi ini nanti
akan didampingi saya oleh ibu pengajar praktik yang biasa datang ke sekolah, boleh. Bu Andi Cahyati. Iya, Boleh ya Bu boleh, ya? boleh. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Oke, dari hasil percakapan ini saya jadi mendapatkan gambaran tentang media dan metode apa yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran nanti di kelas. Jadi saya udah ada gambaran nih nanti mau ngapain aja di kelas. Iya. Minimal persiapan untuk medianya dan metodenya udah ada bayangan jadi. Luar biasa. Baik Ibu ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama, telah Ibu. bersedia hadir di sini di percakapan pra-observasi ini, dan mohon maaf jikalau nanti pas observasi saya ada di kelas, saya cuma melihat saja, tidak apa-apa. Baik, terima kasih Ibu ya. Sama-sama, Ibu. Mudah-mudahan ketemu lagi di hari Kamis, Hari Kamis jam ketiga ke-4. keempat di kelas 7D. Ya, itu saja Ibu percakapan pra-observasi kita. Hari ini sudah selesai percakapan pra-observasi saya beserta Ibu Dewi Aryanita, guru IPS dari SMP Negeri 7 Karawang Barat. Kemudian nanti akan dilanjut ke kegiatan observasi di kelas. Terima kasih, selamat menyaksikan kegiatan observasi kami di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ini pagi menjelang siang. Pagi atau siang? Siang. Berarti kalau ibu bilang siang, kalian jawabnya siang. Oke. Selamat siang. Semangat ya walaupun sudah siang. Tetap semangat. Oke, ketemu lagi dengan ibu di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dari pelajaran masih PS. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang yang namanya kegiatan ekonomi. Oke, topiknya adalah aktivitas kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi di masyarakat. Oke, sebelum ibu lanjut, nanti akan ada latihan tentang kegiatan ekonomi. Kalian perhatikan di depan ya. Ini ada bagi kelompok kan ya? Sesuai instruksi ibu minggu lalu, kalian harus dibagi kelompok. Kenapa harus dibagi kelompok? Karena kegiatan ekonomi ini nanti kita akan ada praktek langsung, ada praktek wawancara juga dengan kita kantin. Kemudian nanti kalian juga akan praktek yang namanya kegiatan konsumsi. Jadi udah dibagi kelompok ya? Oke. Kita mulai. Macam-macam kegiatan ekonomi. Memenuhi kebutuhan. Jadi yang namanya kegiatan ekonomi itu semua kegiatan kamu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup kamu itu namanya kegiatan ekonomi. Dari pengertian ini saja, ada yang ditanyakan dulu tidak? Ada yang ditanyakan dulu tidak tentang pengertian kegiatan ekonomi? Tidak? Kalau tidak, ibu lanjut. Ini ya. Kegiatan ekonomi ini sebetulnya ada 3. Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Jadi sebelum barangnya sampai ke kamu, sebelum kamu gunakan, ada tahapan sebelumnya. Ada yang namanya kegiatan produksi. Dilihat di depan. Oke. Kegiatan produksi. Produksi adalah sebuah kegiatan yang menghasilkan atau meningkatkan nilai-nilai suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang atau lembaga tertentu yang menghasilkan barang atau jasa ini disebut sebagai produsen. Jadi kegiatannya disebut sebagai produksi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa namanya kegiatan produksi. Sedangkan orangnya
kegiatan produksi. Orang yang bikinnya, orang yang menghasilkannya disebutnya produsen. Jadi jangan sampai tertukar. Kalau kegiatannya, pekerjaannya itu namanya kegiatan produksi. Tapi kalau orangnya itu namanya produsen. Paham? Mengerti? Kalau dia udah dijelaskan? Hah? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, lanjut next. Nah, setelah diproduksi, kemudian ada yang namanya kegiatan distribusi. Kan barang yang sudah dibuat sama produsen dan tiba-tiba nyampe ke kamu kan? Misalnya padi diolah dulu kan? Langsung nyampe ke kamu jadi nasi tidak? Tiba-tiba datang nggak berasnya ke rumah kamu? Atau misalnya orang yang menjalankannya baru namanya distributor. Kan? Sudah dibuat, kemudian disalurkan. Kalau dibuat itu namanya kegiatan produksi, kegiatan menyalurkannya namanya kegiatan distribusi. Distribusi kegiatannya. Tugas pertemuan hari ini adalah wawancara ke kantin sebagai bentuk kegiatan distribusi, kemudian praktek kegiatan konsumsi. Untuk wawancara kegiatan distribusinya, hal pertama yang paling utama kalian tanyakan, dari mana? Misalnya kalau yang jaga warungnya ibu atau teteh, terserah kalian mau manggil ibu mau teteh, dari mana ibu atau teteh mendapatkan barang yang ada di kantin? Apa beli? Apa dari agennya daftarin? Itu hal pertama yang harus kalian tanyakan. Dari mana ibu mendapatkan barang yang ada di kantin sekolah? Kemudian setelah dari mana, kemudian dilanjutkan lagi, langsung datang ke pasar atau ya datang ke pasar agen besar atau ke warung kecil, ya atau ke agen kecil. Jadi kalau misalnya dari pasar berarti itu kan distributor besar ya, tapi kalau misalnya ke agen kecil berarti itu distributor kecil. Itu yang harus kalian tanyakan. Setelah kalian wawancara baru kalian praktek konsumsi. Paham? Paham? Oke, ada yang mau bertanya soal tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup mengerti? Oke, yuk langsung kita praktek ke kantin sekolah. Assalamualaikum Teh Iyo. Assalamualaikum. Ada waktunya enggak? Juga boleh wawancara sebentar enggak? Ya boleh. Boleh Teh. Gorengan, ada es, ada biskuit, ada mie. Teh Ius dapat barang ini dari mana Teh Ius? Apakah Teh Ius beli sendiri atau kayak ada yang nganterin? Di toko. Nanti beli di toko terdekat ya? Iya. Ya udah sekian dari kita. Makasih ya Teh Iyo sudah mau wawancara sama kita. Kamu jajan nih. Sama aja dong. Beli apa nih? Ini Yes, kita mau beli pasta ini berapaan? Ya aku ini aja. Udah itu aja. Udah. Ambil kalian. Ambil. Iya, makasih. Udah. Ya. Makasih ya Teh Iyo. Assalamualaikum Teh Iyo. Salam. Kalian melakukan kegiatan praktik langsung di kantin, Ibu harapkan kalian dapat pengetahuan baru, lebih paham lagi tentang yang namanya distribusi, konsumsi, dan memproduksinya. Udah ya prakteknya minggu kemarin. Praktek minggu ini kita tentang kegiatan distribusi dan konsumsi. Oke, dari kegiatan praktek tadi yang sudah kalian lakukan, apa yang kalian dapatkan? Cum. Oke, boleh sebutkan namanya dulu. Nama saya Dita Serawati. Kelompok? Kelompok 1. Boleh Febri. Dari yang hasil tadi jadi paham kegiatan distribusi di lingkungan sekolah. Oke, jadi kamu sekarang harus paham ya tentang yang namanya distribusi dan konsumsi. Ada lagi? Terima kasih untuk Bivat. Sekarang untuk Bivat.
itu yang namanya distribusi dan konsumsi itu seperti apa. Oke ya, ada yang ditanyakan tidak tentang pertemuan hari ini? Kalau tidak, minggu depan kita akan belajar tentang yang namanya perdagangan. Masih berkaitan dengan kegiatan ekonomi tapi maju ke bab perdagangan. Jadi dibaca lagi di rumah tentang bab perdagangan. Jadi nanti minggu depan Ibu langsung kita eksekusi materi baru ya. Oke, Ibu tutup pertemuan hari ini. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Husni, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 7 Karawang Barat. Pada kegiatan ini saya akan melakukan pasca observasi dan saya kali ini tidak sendiri. Itu didampingi oleh rekan sejawat saya, Ibu Dewi Arianita dari SMP Negeri 7 Karawang Barat. Kebetulan beliau adalah rekan yang saya observasi pada praktek pengajar kemarin. Kemudian saya juga didampingi oleh ibu pengajar praktik saya pada program Guru Penggerak Angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Bu Dewi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Mohon izin nih Bu Dewi ya, Bunda, kegiatan ini pada pasca observasi ini akan direkam. Iya. Ya, boleh ya? Boleh Bu. Baik. Mohon izin juga Bunda untuk memulai kegiatan ini. Ya. Bu Dewi, saya akan melakukan praktek coaching pasca observasi ini setelah kemarin kita melakukan pra-observasi, juga observasi di kelas pada proses pembelajaran Bu Dewi ya. Betul kan? Ya. Iya Bu. Baik. Tujuan pertama dari proses pasca observasi ini, saya itu hanya ingin mengevaluasi bagaimana sih proses pembelajaran Bu Dewi di kelas, hal apa yang sudah baik, hal apa yang perlu dikembangkan dan digali kembali. Itu sih inti dari tujuan adanya pasca observasi coaching kita nanti. Iya Bu. Ya, baik. Boleh saya bertanya beberapa pertanyaan Bu Dewi? Boleh Ibu, silahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Dewi. Yang pertama nih, perasaan Bu Dewi pas kemarin diobservasi oleh saya bagaimana ya? Setelah diobservasi kemarin oleh Ibu, perasaan saya cukup senang, cukup gembira. Ya. Saya mendapat pengalaman baru juga dari Ibu, dapat tambah pengetahuan juga tentang proses belajar di kelas. Itu yang saya rasakan kemarin setelah observasi kemarin. Iya, luar biasa, penuh semangat Iya, juga ya iya, Bu. kemarin. Jadi tambah semangat lagi di kelas. Pembelajaran. Iya, baik Ibu, perasaannya sudah. Nah, boleh saya bertanya lebih dalam lagi Ibu? Boleh Ibu, silahkan. Menurut Ibu nih, pas kegiatan kemarin observasi proses pembelajaran di kelas tuh, kompetensi performa Ibu seperti apa? Menurut Ibu aja bagaimana? Menurut saya pada saat kemarin saya diobservasi oleh Ibu ya Bu ya, sudah sesuai sih Ibu ya dengan apa yang saya waktu itu saya sampaikan waktu pas pra-observasi. Kompetensi yang ingin dicapai pun sudah saya capai, sudah saya penuhi kemarin pas pada saat belajar. Ada wawancara, kemudian ada praktek konsumsi juga. Jadi apa yang saya sampaikan waktu pas pra-observasi ke Ibu semua sudah saya laksanakan, sudah tercapai. Jadi menurut saya sih sudah tercapai semua sih Bu. Oke, baik Ibu. Mengapa Ibu bisa menilai seperti itu, bahwa proses pembelajaran Ibu sudah baik tadi? Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena menurut saya pada saat kemarin saya di kelas, semua yang saya rencanakan, wawancara, kemudian praktek anak-anak langsung ke kantin untuk melakukan praktek konsumsi, itu semua sudah terlaksana. Sudah terlaksana semua pada saat proses belajar kemarin, pada saat Ibu mengobservasi saya. Makanya saya bisa bilang sudah tercapai semua. Iya, baik Ibu.
Kira-kira ya bagaimana nih? Jadi menurut saya sih memang karena sudah tercapai semua, jadi saya rasa sudah cukup baik ya, walaupun memang masih ada kekurangan sih ya Bu ya. Pada saat kemarin itu mungkin anak-anak kurang antusias juga. Tidak terlalu banyak anak-anak yang ikut bertanya. Kemudian pada saat di kelas juga anak-anak masih banyak yang pasif. Mungkin karena memasuki jam pelajaran siang ya Bu ya, maklum. Jadi suasana kelas juga agak-agak kurang kondusif. Jadi anak-anak agak tidak terlalu aktif. Iya, baik itu. Baik, barusan Ibu mengatakan katanya anak kurang aktif, kurang pasif lah ya dalam bertanya. Menurut Ibu kira-kira apa akibat sehingga anak itu kurang nih bertanyanya ke Ibu, pasif lah dalam proses pembelajaran? Menurut Ibu kira-kira apa tuh penyebabnya? Mungkin karena media yang saya gunakan juga mungkinnya tidak terlalu maksimal mungkin ya Bu ya. Mungkin karena PowerPoint yang saya gunakan hanya berisi tulisan saja, hanya bacaan saja, lebih banyak saya yang berbicara, lebih banyak saya yang ngomong, lebih banyak saya yang menerangkan. Tidak ada, kurangnya saya tidak menambahkan video di PowerPoint saya tersebut, jadi mungkin anak-anak kurang antusias pada saat pembelajaran kemarin. Kesannya Ibu kurang yakin ya, kok bahasanya mungkin kurang, coba lebih yakin lagi. Apa gitu yang menurut Ibu, apa sih hal yang harus saya kembangkan lagi di PowerPoint tadi? Ibu kan mengatakan PowerPoint-nya cuma tulisan dan gambar. Coba lebih didetilkan lagi. Jadi yakin sih saya, PowerPoint itu kemarin kan saya memang cuma banyak tulisan aja ya. Saya lebih banyak ngomongnya, jadi cuma banyak materi aja. Kalau ditambah video, pasti anak-anak akan lebih antusias, lebih tertarik, lebih aktif lagi dalam proses belajar kemarin. Jadi bukan mungkin lagi sih, pasti anak-anak akan lebih tertarik lagi pada saat pembelajaran kemarin. Ya, seperti itu Bu. Baik, boleh saya memberikan pengamatan saya sedikit? Boleh Ibu, silahkan. Mohon izin ya Ibu. Mohon mangga Kemarin Ibu. itu pas saya observasi Ibu itu betul tadi yang kata Ibu, saya amati bahwa PowerPoint yang Ibu paparkan di kegiatan inti itu hanya ada tulisan dan gambar-gambar saja. Alangkah lebih bagusnya tadi sesuai Ibu ya, sesuai dengan kegiatan inti yang lebih menarik dan lebih bermakna, berarti ditambahkan dengan video-video, baik itu kegiatan produksi, kegiatan apalagi distribusi dan kegiatan konsumsi. Itu saja yang saya tambahkan sedikit Bu. Nah, menurut Ibu adakah hal lain yang bisa Ibu masih kembangkan dari proses pembelajaran kemarin? Ada Bu. Ada ya? Kira-kira masih banyak yang bisa dikembangkan sebenarnya dari kegiatan kemarin. Selain menambahkan video, kemudian apa kira-kira? Video pada saat kegiatan ya Bu ya. Video tentang produksi, distribusi, konsumsi itu perlu saya tambahkan. Kemudian mungkin pada saat praktek ya Bu ya. Pada saat praktek. Kemarin kan praktek itu hanya tentang distribusi dan konsumsi. Sebenarnya jika ditambahkan tentang praktek produksi pun sebenarnya bisa. Menurut Ibu di mana bagian bisanya? Kan di kantin itu ada proses membuatnya. Jadi makanan itu tidak langsung anak beli langsung jadi gitu. Ada yang diproses untuk dibuat dulu, ada yang digoreng dulu atau misalnya direbus atau dimasak. Nah, itu bisa masuk ke dalam proses produksi. Seharusnya proses produksi itu pun dimasukkan ke dalam praktek kemarin. Jadi seperti itu. Saya simpulkan seharusnya Ibu bisa menambahkan di praktek kemarin itu bukan hanya kegiatan distribusi dan konsumsi, tapi bisa juga ke praktek produksi, karena bisa ngobrol langsung, bertemu langsung, bertanya, melihat langsung proses produksi Ibu kantin Mohon maaf, Ibu kantin jualan apa saja bisa memproduksi seperti itu Ibu? Di kantin itu kebetulan selain ada jual makanan yang siap dimakan dan minuman yang siap diminum, ada juga gorengan-gorengan. Gorengan itu kan perlu dibuat dulu ya Bu ya, nggak mungkin langsung tiba-tiba gorengannya ada gitu. Kemudian ada
mie instan. Mie instan. Kemudian ada, kalau anak sekarang mah pada seneng seblak, Bu. Oh iya. Seblak itu kan tidak langsung jadi ya, Bu, ya, Iya, harus betul, diproduksi betul. dulu. Iya. Kemudian macam-macam sih, Bu, kurang lebih itu yang saya tahu. Iya, berarti bisa ya proses produksi juga ya. Ibu kantin berarti sebagai apa di situ, Bu? Itu berarti di situ sebagai produsen, Bu, kalau mau produksi. Iya. Berarti karena menghasilkan Iya. ya makanan-makanan tadi. Ya, baik Ibu, terima kasih atas paparannya. Nah, sekarang menurut Ibu nih, rencana tindak lanjut setelah kita melakukan pasca observasi ini apa? Setelah pasca observasi ini ya, rencana tindak lanjutnya yang akan saya lakukan, mungkin saya akan memperbanyak literasi saya ya, Bu, ya. Literasi. Itu untuk memperbanyak ilmu saya tentang proses belajar mengajar yang baik lah istilahnya, yang bisa membuat anak-anak tertarik di dalam kelas supaya lebih aktif lagi. Memperbanyak literasi, kemudian mungkin saya akan lebih banyak sharing lagi dengan Ibu sebagai guru penggerak di sekolah saya. Kemudian saya juga mungkin akan sharing ilmu dengan rekan sejawat di sekolah di dalam Kombel yang kebetulan koordinatornya juga Ibu. Mungkin seperti itu, Bu, rencana tindak lanjutnya. Baik, luar biasa. Nah, setelah ini kira-kira ada bayangan nggak, gambaran Ibu tentang proses pembelajaran materi kegiatan ekonomi ya, kegiatan ekonomi di masyarakat itu ada gambaran tidak untuk perbaikan di masa depan? Jadi nanti ketika ada materi ini lagi di kelas 7 yang akan datang, Ibu sudah tahu nih gambaran kira-kira apa? Jika nanti ada, bukan jika lagi ya, Bu, ya, pasti saya akan mengajarkan materi ini lagi karena saya ngajar lagi di kelas 7. Insya Allah PowerPoint-nya pasti akan saya perbaiki. Tidak hanya sekedar tulisan, pasti akan ada videonya juga supaya anak-anak lebih tertarik. Jadi supaya anak-anak lebih paham lagi kegiatan ekonomi itu seperti apa, tidak hanya dari sekedar tulisan, tapi juga dari video kegiatan produksi itu seperti apa, distribusi seperti apa, konsumsi itu seperti apa. Kemudian pada saat pelaksanaan wawancara akan saya lebih perdalam lagi pertanyaan-pertanyaan untuk anak-anak supaya lebih bervariasi. Kemudian pada saat praktek pun tidak hanya seperti kemarin cuma distribusi konsumsi, tapi prakteknya pun akan mulai dari praktek produksi. Seperti itu. Produksi. Sudah punya gambaran ya? Iya, Bu, sudah ada. Alhamdulillah. Iya. Tadi kan rencana tindak lanjut Ibu dari gambaran-gambaran tadi kan mau katanya literasi mandiri berarti ya. Kira-kira kemana tuh literasi mandirinya? Literasi mandirinya mungkin bisa dari sosial media, dari YouTube, kemudian dari YouTube Ibu mungkin juga. Iya, YouTube Ibu juga. Selain itu mungkin dari buku-buku yang ada juga, Bu, seperti itu. Selain itu biasanya kita kan di Kombel suka membahas sesuatu tuh. Selain itu apa yang masih masuk ke pelatihan mandiri itu? Oh iya, selain dari YouTube atau dari sosial media, mungkin saya juga akan menggali literasi dari PMM. Ya, dari platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar. Mungkin saya akan lebih banyak lagi menggali yang ada di PMM ya, Bu, ya. Modul-modul ajarnya akan saya lebih banyak saya download lagi. Bukan hanya sekedar di-download tapi juga dibaca dan dipelajari. Masya Allah. Seperti itu. Ya, gitu. Selanjutnya nih, Bu, tadi kan udah mau ke literasi itu ke motivasi dalam diri ya. Mau ke YouTube, mau ke apapun, kemudian ke PMM, aplikasi yang memang sudah disiapkan ya oleh Kemendikbudristek. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk meningkatkan kompetensi diri Ibu? Kebetulan kalau menurut saya yang bisa membantu untuk di sekolah saya untuk saat ini kebetulan Ibu Haji. Soalnya memang tempat saya sharing bertanya tentang apapun, mau itu tentang PMM, kemudian tentang kegiatan di kelas pun saya banyak bertanya dengan Ibu. Masya Allah, siap saya bantu. Kalau Ibu tidak berkeberatan. Tidak, insya Allah saya siap mendampingi bukan hanya Ibu tapi seluruh rekan di SMP Negeri 7 Karawang Barat dengan berbagi praktik baik saja ya, Bu, sharing. Bukan berarti saya menggurui gitu. Nanti di komunitas belajar kita lebih tingkatkan lagi ya, Bu, ya. Secara pribadi nih, kalau tadi kan umum ya. Kira-kira kapan nih dan di mana Ibu akan melakukan peningkatan kompetensi diri? Kira-kira sepertinya hari Rabu ya, Bu, ya. Kebetulan hari Rabu itu saya lebih banyak waktu
jam kosongnya. Oh, Jadi jam ngajar saya itu hari Rabu hanya di jam pertama dan jam terakhir. Oh Di iya. tengah-tengah banyak jam kosongnya. Oh iya. Mudah-mudahan iya. Ibu juga mempunyai waktu luang pada hari Rabu untuk berbagi praktik baik dengan saya. Ibu. Secara pribadi. Iya, secara berarti. pribadi. Insya Allah nanti saya cek dulu jadwal Iya, iya, ngajar Ibu. saya, Bu ya. Kebetulan saya hari Rabu kosongnya, Bu. Oh, Iya. ya, saya belum tahu sih nih Bu nih hari Iya, Rabu padat atau Iya, iya. tidak gitu ya. Ya, baik Ibu. Dari tadi yang kita bicarakan ya, boleh tidak saya mengutarakan hasil pengamatan saya dari kemudian observasi, kemudian dan yang sekarang. Boleh Boleh tidak, Ibu, Ibu? silahkan. Boleh. Mohon maaf jikalau kurang berkenan gitu. Enggak apa-apa Ibu. Izin? Jadi masukan positif untuk saya. Ibu, terima kasih. Waktu pas pra-observasi, saya juga banyak bertanya tentang tujuan pembelajaran, gitu ya, kemudian area apa, kemudian metode, model, dan sebagainya. Itu sudah sesuai RPP yang saya pantau tuh, yang saya lihat cermati, oh berarti iya, yang Ibu sampaikan di pra-observasi itu ternyata sudah sesuai dengan RPP yang Ibu buat. Iya, Kurmed ya? Iya, Kurmed Bu. Dapat ngedownload di PNM. PNM. Nah, kemudian di observasi ini dari kegiatan-kegiatan yang tadi Ibu sudah utarakan, kegiatan pendahuluan menurut saya, Ibu itu kurang memotivasi sebenarnya ya, kurang memotivasi siswa agar awal pembelajaran itu mereka tergugah. Sebenarnya itu bisa digali lagi Bu sebenarnya. Kira-kira apa nih yang bisa digali lagi dari kegiatan pendahuluan saja dulu? Tadi kan inti sudah, ini praktek sudah, di inti. Mungkin Itu kemarin awal itu pada saat pendahuluan saya yang saya ingat yang saya tidak lakukan ya Bu ya, Apa tuh? tidak mengabsen siswa. Iya. Seingat saya karena saya itu masuknya jam ketiga keempat, Iya. jadi di agenda sudah ada nih Sudah kehadiran, ada. jadi saya tidak mengabsen. Padahal biasanya mengabsen Bu itu skip benar-benar kelewat sama saya. Iya. Kemudian mungkin mengaitkan sudah ya Bu ya, kalau tidak salah kemarin sudah. Yang ke skip itu hanya mengabsen Bu. Ya, baik. Di kegiatan pendahuluan kekurangan tahu berarti ya. Kemudian di kegiatan inti juga tadi sudah tahu. Di kegiatan penutup juga alhamdulillah sudah ada refleksi ya, saya lihat ya. Tuh. Nah, terakhir nih, apa yang Ibu bisa dapatkan dari hasil percakapan kita? Dari hasil percakapan kita hari ini ya Bu ya, yang saya dapatkan sebenarnya banyak. Kalau dijabarin banyak banget. Ya, yang jelas mah banyak masukan positif dari Ibu untuk saya, supaya saya nanti pada saat proses belajar di kelas bisa jadi lebih berkembang lagi ke pembelajaran saya menggunakan media, kemudian metode juga bisa lebih bervariasi lagi. Kemudian apa ya, intinya banyak sih Bu. Bagaimana dengan peserta didiknya? Dengan peserta didik sepertinya supaya bisa lebih aktif lagi. Tadi sudah dapat masukan juga dari Ibu bagaimana caranya bisa supaya anak-anak lebih aktif lagi di kelas. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Bunda udah selesai cukup ya. Terima kasih Bu Dewi. Iya, sama-sama Ibu. Ya, atas kesempatannya sudah hadir di sini dari awal pra observasi dan sekarang pasca observasi. Iya, terima kasih. Bunda, terima kasih sudah hadir juga di sini. Ya. Baik. Sudah berakhir pula kegiatan kami di pasca observasi coaching saya beserta rekan saya Ibu Dewi Aryanita, yaitu guru IPS dari SMP Negeri 7 Karawang Barat. Terima kasih telah menyaksikan kegiatan kami dan semua ini kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda, terima kasih ya. Bu Dewi, assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam, sama-sama Ibu.